Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal pertanyaan yang paling sering diangkat ketika kita bicara hukum yang berkaitan dengan puasa sunnah di bulan Syawal, bagi yang punya hutang, hadirin. Bagi yang punya hutang. Khususnya ibu-ibu, para akhwat yang haid, atau yang mungkin sakit, atau mungkin safar beberapa hari pada Ramadan kemarin, sehingga dia punya hutang. Apakah pertanyaannya, kita bayar hutang kita dulu, atau kita boleh puasa 6 hari di bulan Syawal, lalu setelah itu bayar hutang kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah? Menurut antum bagaimana? Gimana? Bayar hutang puasa qadha dulu atau 6 hari di bulan Syawal dulu? Jawabannya apa? Iya. Jangan bersikap seperti mujtahid, hadirin. Udah, jangan jawab deh, udah dengerin aja. Karena itu bukan ranah antum. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, arahan para ulama, bayar hutang dulu. Bayar hutang. Bayar hutang. Bayar qadha. Jadi qadha dulu. Makanya bagi yang hutangnya banyak, segera tuh hadirin. Segera. Kenapa demikian? Karena yang pertama, kaedahnya wajib lebih didahulukan daripada sunnah. Wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Karena ibadah wajib yang paling dicintai oleh Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaih, dalam hadits qudsi. Tidak ada satupun amalan yang dikerjakan hambaku dalam rangka mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepada dia. Wajib lebih utama daripada sunnah. Jadi wajib duluan. Alasan yang kedua, hutang puasa sejatinya punya hutang kepada Allah. Dan hutang kepada Allah lebih dinomorsatukan. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim, wa dainullah ahaqqu an yuqda. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkan. Itu alasan yang ketiga, ini arahan dari banyak ulama, dari para sahabat, seperti nasihat dari Abu Hurairah dan nasihat dari Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Abu Hurairah mengatakan, mulailah dengan hak Allah, lalu silakan berpuasa sunnah sesuka hati Anda. Itu nasihat dari Abu Hurairah sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam Abdul Razzaq dalam kitab Musannafnya. Dan begitu juga dengan Aisyah. Aisyah mengatakan, jangan berpuasa sunnah sampai Anda membayar hutang puasa kepada Allah. Dan riwayat ini pun juga dikeluarkan Al-Imam Abdul Razzaq dalam kitab Musannaf. Jadi arahan dari sahabat itu bayar. Atau sebagian sahabat yang riwayatnya bisa kita temukan, itu bayar dulu. Alasan yang berikutnya jamaah sekalian, oke, bayar kan bisa ditunda Ustadz sampai Sya'ban. Betul. Tapi kata Allah, kita kan nggak tahu ajal kita sampai kapan, jamaah. Dan usahakan kita segerakan mengqadha puasa kita
agar kita meninggal tidak bawa hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak membawa hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang berikutnya, ini lebih selaras dengan redaksi hadisnya, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal. Ah, ini lebih cocok udah. Selesaikan dulu baru 6 hari di bulan Syawal. Dan yang terakhir alasannya kata para ulama, karena mengqadha pada hakikatnya menyempurnakan rukun Islam yang keempat. Maka menyempurnakan rukun Islam yang keempat lebih diutamakan daripada puasa sunnah. Itu rangkuman dari keterangan para ulama kita. Jadi qadha dulu atau puasa Syawal dulu? Hadirin, qadha dulu. Pertanyaan berikutnya, tapi bagaimana dengan orang atau khususnya wanita yang nggak punya waktu? Dia masih punya hutang misalnya 15 hari atau punya hutang 20 hari, 10 hari haid, 10 hari sakit gitu loh. Sedangkan sekarang udah tanggal berapa? Atau dia punya 21 hari, 22 hari. Apakah tetap harus qadha dulu baru puasa 6 hari? Atau dalam kondisi-kondisi darurat atau kondisi-kondisi terdesak kita arahkan mereka untuk puasa 6 hari Syawal dulu baru mengqadha? Gimana fatwa antum jamaah? Nah, coba gimana? Ini kejadian enggak? Banyak. Ibu-ibu banyak yang kasus demikian enggak? Banyak kasus begitu. Hadirin yang Allah muliakan. Masalah ini asalnya dari pembahasan ilmu usul fikih. Apa hukumnya mengerjakan amalan sunnah sebelum qadha, sebelum mengqadha? Terjadi khilaf para ulama. Dua pendapat secara umum. Pendapat yang pertama, boleh selama kewajibannya atau qadhanya itu wajib muwassa', masih ada waktu. Masih ada waktu. Boleh. Sunnah dulu baru wajib atau qadha. Dan ini pandangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Hanafiyah mengatakan boleh secara mutlak, Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan boleh tapi makruh. Dan pendapat yang kedua adalah pendapat Hanabilah. Hanabilah mengatakan nggak boleh. Harus qadha dulu baru sunnah. Harus qadha dulu baru mengerjakan amalan sunnah. Dan wallahu ta'ala dengan keterbatasan ilmu saya, yang lebih kuat adalah pendapat jumhur para ulama. Pendapat yang pertama, boleh dengan syarat masih ada waktu mengerjakan yang wajib. Jadi dengan syarat kalau kita mengerjakan yang sunnah tidak membuat amalan wajib itu terlalaikan. Atau dalam bahasa ilmu usul fikih, wajibnya wajib muwassa'. Dan contohnya banyak, dalilnya banyak. Dalilnya adalah, Ana tanya sama antum, selama ini setiap hari, antum mengerjain sholat zuhur dulu atau qobliyah zuhur dulu? Susah ya pertanyaannya.
Kadang-kadang saking gampangnya pertanyaan kita justru jadi mikir, jangan-jangan jebakan Batman nih. Gitu. Hadirin semua sepakat, qobliyah dulu namanya juga qobliyah. Dan qobliyah hukumnya apa? Sunnah. Ini menunjukkan ada dalam syariat kita, sunnah dulu baru wajib. Padahal begitu adzan zuhur dikumandangkan atau zawal terjadi dan adzan zuhur dikumandangkan, maka masuk waktu yang wajib, 4 rakaat wajib. Tapi kita kerjakan qobliyah dulu. Jadi sekali itu menunjukkan bahwa boleh sunnah dulu baru wajib. Bisa dipahami hadirin? Nah, itu masalah pertama. Jadi yang rajih adalah pendapat mayoritas para ulama, boleh sunnah dulu baru wajib. Berarti boleh nggak sunnah 6 hari Syawal dulu baru qada? Sabar dulu hadirin, tenang. Banyak para ulama mengatakan masalah 6 hari di bulan Syawal ini unik, sedikit berbeda dengan akar masalahnya. Akar masalahnya tadi apa? Sunnah dulu baru wajib. Kenapa demikian? Karena redaksi hadis Nabi SAW. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu ia lanjutkan 6 hari di bulan Syawal. Makanya seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan hukum akar masalah sunnah boleh didahulukan daripada yang wajib. Oleh karena itu kita boleh mengerjakan 6 hari di bulan Syawal sebelum qada, tapi untuk mendapatkan pahala 1 tahun harus qada dulu baru 6 hari di bulan Syawal. Saya ulangi, kata beliau, kenapa sih? Antum udah langsung paham? Kalau langsung paham saya lanjut nih. Enggak kan? Wong antum tatapannya penuh misteri begitu, makanya saya ulang. Jadi kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini kasus unik. Secara akar masalah ya, sunnah boleh didahulukan dari yang wajib. Maka 6 hari bulan Syawal boleh dikerjakan sebelum qada. Tapi dia nggak dapat pahala 1 tahun. Untuk dapat pahala 1 tahun harus qada dulu baru 6 hari di bulan Syawal. Kenapa? Karena zohir hadis tersebut, barang siapa yang puasa Ramadan lalu ia lanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala 1 tahun penuh. Dan mereka mengatakan bahwa orang yang masih punya hutang tidak bisa dikatakan telah puasa Ramadan karena masih punya utang. Berarti nggak masuk ke hadis tersebut. Hadis itu kan berbunyi, barang siapa yang puasa Ramadan lalu 6 hari di bulan Syawal. Jadi harus dibayarkan dulu qadanya baru 6 hari di bulan Syawal. Inilah pandangan pertama. Dan banyak ulama Hanabilah. Di antara ulama kontemporer, Syekh Utsaimin fatwanya seperti ini, Syekh bin Baz seperti ini, lalu Syekh Sa'ad Khotlan seperti ini, Syekh Sulaiman Ruhaili fatwanya seperti ini, Syekh Sa'ad Satri fatwanya seperti ini. Hanya saja sebagian ulama, dan ini bisa dikatakan mayoritas ulama, membolehkan 6 hari Syawal dulu sebelum qada dan tetap dapat pahala 1 tahun. Kenapa? Karena dalil mereka yang pertama, mereka tetap menyamakan kasus ini ke akar masalah yang tadi kita bahas. Yang sunnah boleh didahulukan dari yang wajib selama tidak menyia-nyiakan yang wajib. Dan waktu mengqadha masih panjang sampai Sya'ban.
Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis Bukhari. Kana yakunu alayya, so saya punya hutang puasa Ramadan, kata Aisyah. Dan saya fama astati an aqdiya illa fi Sya'ban. Dan saya tidak mampu membayarnya kecuali di bulan Sya'ban. Dalam riwayat lima kani Rasulullah SAW, karena menjaga urusan-urusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Aisyah mengqadha puasanya di bulan apa? Sya'ban. Kata para ulama, kata banyak para ulama, Aisyah qadha di bulan Sya'ban. Itu berarti beliau puasa 6 hari di bulan Syawal sebelum mengqadha. Beliau mengerjakan puasa-puasa sunnah lain sebelum mengqadha. Bisa dipahami alur pembicaraannya? Malam-malam disuruh mikir kayak begini ya, tapi nggak apa-apa. Antum datang dari mana jamaah? Antum datang dari rumah antum kan, bukan datang dari Purwokerto kan? Ya udah nggak apa-apa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi kata mereka, sekali lagi fokus karena masalah ini ditanyakan terus, biar antum tahu duduk masalahnya. Nggak mungkin lah sekali Aisyah nggak puasa sunnah, tidak puasa sunnah. Testimoni beliau mengqadha di Sya'ban, itu menunjukkan beliau puasa 6 hari Syawal sebelum qadha, puasa Asyura sebelum qadha, puasa Arafah sebelum qadha. Dan beliau adalah orang yang mencari pahala. Kalau nggak dapat, nggak mungkin beliau mau seperti itu. Itu menunjukkan 1 tahun penuh itu pun dapat kalau kita mengerjakan sebelum qadha. Bisa dipahami? Kuat nggak dalilnya? Tapi dibantah lagi sama sebagian ulama. Ini nggak selesai-selesai nih kajian kita nih. Kata mereka, kata sebagian ulama, justru ketika Aisyah tidak bisa puasa wajib karena selalu melayani Nabi, apalagi puasa sunnah, gitu kata mereka. Maka mereka sebagian ulama memberikan sebuah kesimpulan, Aisyah tidak pernah puasa sunnah ketika Nabi SAW hidup pada saat beliau mengqadha puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Wong yang wajib aja beliau nggak sempat kecuali di Sya'ban, apalagi yang sunnah. Yang wajib aja beliau nggak berani, apalagi yang sunnah. Gitu. Semakin bingung. Tapi dijawab lagi oleh sebagian para ulama. Kata mayoritas ulama, kata siapa Aisyah nggak pernah puasa sunnah? Aisyah pernah. Aisyah puasa sunnah juga. Dan ada riwayatnya. Ada riwayat beliau puasa Arafah. Dan riwayatnya dikeluarkan Imam Malik dan dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf. Aisyah puasa Arafah. Itu menunjukkan, bahkan sebagian ulama mengatakan Aisyah puasa Asyura juga. Itu menunjukkan beliau pun puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena kalau Arafah puasa, apa bedanya dengan 6 hari di bulan Syawal? Dan belum tentu seorang istri yang tidak bisa puasa wajib karena ngurusin suaminya, beliau otomatis nggak bisa puasa sunnah. Karena puasa sunnah lebih fleksibel. Puasa sunnah bisa dibatalin. Puasa wajib kan nggak bisa dibatalin. Dan yang terpenting Aisyah, sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Ibnu Syaibah, lalu diriwayatkan Imam Malik, berpuasa sunnah sebelum beliau mengqadha. Kalau
tidak mendapatkan pahala 1 tahun, nggak mungkin Aisyah mau melakukan itu. Beliau adalah istri beliau Nabi, dan Nabi akan kasih tahu, jangan begitu Aisyah, nggak dapat loh 1 tahun. Itu menunjukkan bahwa insya Allah bisa. Ditambah lagi dalil yang ketiga mereka, hadis yang tadi kita baca, hadis riwayat Imam Ahmad, man shoma Ramadan fasyahrun bi asyrati asyhur. Barang siapa yang puasa Ramadan 1 bulan seperti 10 bulan. Dan barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, sempurnalah 12 bulan. Itu menunjukkan, kata para ulama, bebas mau full atau dikodok, yang penting intinya Ramadan digabung dengan Syawal, jumlahnya jadi 1 tahun. Mau Syawal duluan atau kodok duluan, itu bebas. Makanya hadis Muslim itu dijawab bahwa kalimat man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal, barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan 6 hari bulan Syawal, dalam ilmu usul fikih mereka katakan yajri majral ghalib, itu untuk keumuman dan mayoritas orang yang puasa Ramadannya full. Itu hadis itu untuk mayoritas orang. Adapun yang haid atau yang sakit, silakan dia qadha baik sebelum 6 hari atau setelah 6 hari, nggak masalah. Itu poinnya hadirin. Pusing? Kita nggak pernah loh bahas masalah fikih di sini. Ini mungkin baru kali ini kita bahas fikih agak panjang. Itulah yang dikatakan Imam Qatadah, man lam ya'rifil khilaf lam yashummal fiqha bi anfih. Barang siapa yang nggak ngerti perbedaan para ulama, dia belum mencium aroma fikih dengan hidungnya. Belum pernah cium tuh. Nggak ngerti fikih sama sekali. Ya fikih begitu hadirin sekalian, di mayoritas kasus dan masalah. Jadi walau ta'ala bisawab, dan ini sekali lagi jumhur para ulama, lalu di antara ulama kontemporer yang mengatakan boleh, seperti Syekh Khalid Muslih, menantunya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, lalu Syekh Farkus juga membolehkan, lalu Syekh Muhammad Mukhtar Shinkiti, ulama fikih dari mazhab Malikiyah, itu pun juga membolehkan dan dapat pahala 1 tahun puasa. Jadi kesimpulannya, sebisa mungkin kita qadha dulu baru 6 hari di bulan Syawal. Tapi kalau memang nggak bisa, waktu mepet, karena ada alasan A, alasan B, alasan C, silakan 6 hari Syawal dulu baru qadha. Dan ini pandangan mayoritas para ulama. Jadi bukan pandangan yang diremehkan, ini mayoritas para ulama, dan banyak para ulama-ulama yang kuat juga merajihkan pendapat ini. Dan di antara dalil yang mudah antum pahami, hadis Aisyah, dan menunjukkan Aisyah puasa sunnah sebelum qadha. Lagi-lagi ini yang saya rajihkan dengan keterbatasan ilmu saya, bisa jadi keliru. Ya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah keterbatasan ilmu yang saya punya. Wallahu taala alam. Jelas hadirin sekalian? Ya. Udah bilang jelas aja daripada dilanjutin sama Pak Ustadz. Saya tambah pening. Yang penting kesimpulannya boleh kan Pak Ustadz, gitu kan. Kalau jamaah kan gitu udah deh. Pening saya nih, ya Allah, masalah udah banyak. Pembantu belum pulang. Terus disuguhin kayak beginian gitu. Gitu Allah taala alam.